Kamu yang suka menempuh harta, kamu yang tak mau berzakat, kamu yang tak mau bersedekah, kamu akan dimasukkan dalam hutamah. Tahukah kamu apa itu hutamah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Anas 12 Channel. Ummul Mukminin Aisyah menerangkan, suatu ketika ada seorang perempuan yang tangannya kering karena terkena penyakit saraf, datang menghadap Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar aku mendapat kesembuhan dari tanganku yang sakit ini." Rasulullah kemudian bertanya, "Apakah yang menyebabkan tanganmu sakit?" Perempuan itu kemudian menjawab dengan mengisahkan ceritanya. "Pada suatu malam aku bermimpi hari kiamat telah tiba, neraka jahanam telah dinyalakan, dan surga telah terbentang luas dengan beragam nikmat di dalamnya. Dalam mimpi aku melihat ibuku berada di jurang neraka jahanam. Tangan kanannya memegang sepotong roti, sedang tangan kirinya memegang sepotong kain untuk menolak api neraka. Lalu aku bertanya, 'Hai ibu, mengapa engkau bertempat tinggal dalam jurang neraka jahanam? Padahal engkau adalah orang yang taat beribadah kepada Allah dan selalu berbakti kepada suami.' Ibuku menjawab, 'Anakku, sewaktu di dunia aku termasuk orang yang kikir lagi bakhil, dan inilah jurang tempat tinggal sebagai balasan bagi orang yang bakhil lagi kikir sewaktu di dunia.' Aku bertanya lagi, 'Ibuku, apakah arti sepotong roti dan sepotong kain itu?' Jawab ibuku, 'Anakku, keduanya adalah hasil sedekahku sewaktu di dunia. Selama di dunia aku belum pernah bersedekah kecuali dengan sepotong roti dan sepotong kain. Karena itu kedua barang itu aku jadikan penolak siksa neraka.' Aku bertanya lagi, 'Ibuku, ayah di mana?' Jawab ibuku, 'Ayahmu seorang yang dermawan sewaktu di dunia. Sekarang ayahmu berada di surga, tempat khusus bagi para dermawan.' Lalu aku datang ke surga menemui ayah. Di dalam surga ayah berdiri di tepi telaga Kausar, sedang memberi minum kepada orang-orang yang datang menghadap. Ayah mengambil gelas dari Utsman bin Affan, Utsman dari Umar bin Khattab, dan Umar darimu ya Rasulullah. Aku kemudian berkata kepada ayah, 'Ayahku, istrimu yang taat beribadah dan selalu mendapatkan keridhoanmu kini berada di jurang neraka jahanam, sedangkan engkau memberikan minum air telaga Kausar kepada setiap orang yang datang kepadamu. Padahal ibu adalah orang yang sangat kehausan di tengah panasnya api neraka. Aku berharap ayah berkenan memberi segelas air minum kepada ibu.' Mendengar ucapanku, ayah berkata, 'Hai anakku, sungguh ibumu bertempat tinggal bersama orang-orang kikir lagi bakhil dan orang-orang yang suka berbuat maksiat. Allah mengharamkan air telaga ini bagi orang-orang bakhil dan orang-orang yang berlaku maksiat.' Namun kemudian aku mengambil satu gelas air tanpa seizin ayah dan aku berikan kepada ibu yang sangat kehausan. Setelah air dalam gelas diminum ibu, aku mendengar ada suara berseru, 'Semoga Allah memberikan penyakit saraf pada tanganmu, sebab engkau telah memberi minum kepada orang yang bakhil dan berbuat maksiat.' Dan pada saat itu juga kemudian aku terjaga dari tidurku dan tanganku kaku seperti sekarang ini." Setelah mendengar penuturan kisah yang dialami perempuan yang menghadap, Rasulullah kemudian bersabda, "Kebaikan ibumu sewaktu di dunia saja membahayakanmu. Terus bagaimana engkau dapat menolong ibumu di akhirat?" Aisyah kemudian mengatakan, jika Rasulullah lantas meletakkan tangannya yang bermozah di atas tangan perempuan itu. Dalam riwayat lain diterangkan, Rasulullah meletakkan tongkatnya di atas tangan perempuan itu seraya berdoa, "Ya Tuhanku, karena mimpi yang telah dia ceritakan, semoga engkau berkenan menyembuhkan kembali tangan perempuan ini seperti semula." Seketika itu pula tangan perempuan yang menghadap Rasulullah kembali sehat tanpa meninggalkan bekas sakit sedikit pun. Sahabat muslim semua, ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW pernah melihat sungai yang dinamakan Al-Kausar. Sungai ini dilingkari oleh bukit-bukit yang terdiri dari permata-permata dan tanahnya dari wewangian yang paling wangi. Tepian sungai ini terdiri dari emas, sedangkan anak-anak batunya dari mutiara. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ketika kami berjalan di surga, tiba-tiba ada sungai yang pinggirnya berupa kubah dari mutiara berongga. Aku bertanya, 'Apa ini wahai Jibril?' Jibril menjawab, 'Inilah Al-Kausar yang Allah Ta'ala berikan untukmu. Ternyata tanahnya atau bau wanginya terbuat dari minyak misk azwar." Hadis riwayat Al-Bukhari. Riwayat lain Nabi bersabda,
Al-Kautsar adalah sebuah sungai di dalam surga, yang kedua tepinya dari emas, airnya mengalir di atas mutiara, tanahnya lebih wangi dari misk, airnya lebih manis dari madu, dan warnanya lebih putih dari salju. Hadis riwayat Al-Tirmidzi 3361. Barang siapa meminum air Al-Kautsar ini, walau hanya sekali teguk, maka dia tidak merasakan haus untuk selama-lamanya. Ada beberapa golongan orang yang berhak untuk minum di telaga Kautsar yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, Muslim yang menjaga wudunya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya telagaku lebih luas dibanding jarak antara Ailah, yaitu terletak di perbatasan antara Mesir dan Syam atau Palestina, dengan kota Aden di Yaman. Telagaku lebih putih dibanding salju, lebih manis dibanding madu yang dicampur dengan susu, bejananya lebih banyak dibanding jumlahnya bintang, dan aku akan menghalang-halangi orang lain, layaknya seseorang yang menghalang-halangi onta orang lain agar tidak minum dari telaganya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kala itu engkau dapat mengenali kami?" Beliau menjawab, "Ya, kalian memiliki pertanda yang tidak dimiliki oleh siapapun dari umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dalam keadaan dahi, kedua tangan dan kedua kaki kalian bercahaya dari bekas berwudu." Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Taharah. Yang kedua adalah orang fakir yang bersabar. Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, orang yang pertama kali mendatangi telaga Kautsar untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku. Yang ketiga, Muslim yang lisan dan perbuatannya terjaga. Nabi bersabda, "Ingatlah siapa saja yang ingin mendatangi telaganya, maka tahanlah lisan dan tangannya, kecuali demi perkara yang selayaknya." Yang keempat, yang memberi makan orang yang berpuasa. Dari Ibnu Khuzaimah dari Sa'id bin Al-Musayyib, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga." Wallahu a'lam. Sahabat Enas 20 Channel, mari kita simak sejenak tausiah dari Ustadz Abdul Somad berikut ini mengenai sifat bakhil. Tak ada gunanya itu semua. Kenapa? La yumbadzanna fil hutama. Bukan disebutkan dalam ayat itu. Kalla, sekali-kali tidak. Kalla, tak ada gunanya kau tumpuk harta. Kalla, tak ada gunanya kau hitung-hitung harta. Kalla, jangan kau sangka kau akan abadi di dunia karena harta. Kenapa? La yumbadzanna fil hutama. Kau akan dilemparkan, kau akan dicampakkan. Dalam ayat itu tak disebut kau akan dimasukkan lembut, tapi di situ dikatakan la yumbadzanna, lam di pangkal, nun di ujung, kalla la yumbadzanna fil hutama. Kau pasti akan masuk dalam neraka hutama. Wama adraka mal hutama. Allah bertanya tapi tak perlu dijawab. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Kalla la yumbadzanna fil hutamah. Allah tanya, wa ma adraka mal hutamah. Kamu yang suka menempuh harta, kamu yang tak mau berzakat, kamu yang tak mau bersedekah, kamu akan dimasukkan dalam hutamah. Tahukah kamu apa itu hutamah? Narullahil muqadah. Nar, api muqadah. Biasanya api itu dipasang bulan Ramadan. Di sini ada, wah tak habis-habis lah. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, hidup terus. Narullah, api yang menyala, al-muqadah. Bagaimana apinya menyala? Allati tattali'u 'alal afidah, menyala sampai afidah jantung. Menyala sampai ke tangkai jantung. Jadi api neraka itu dia dari bawah. Allati tattali'u 'alal afidah, menyala dari bawah sampai ke jantung panasnya. Makanya orang selalu menyebut sampai ke jantung. Gimana perasaan kau tadi panas? Nggak panas sekali ya, sampai ke jantung kurasa. Sampai mendidih tangkai jantung, mendidih otak di kepala. Ustaz Somad, neraka itu panas apa dingin? Mana aku tahu, aku tak pernah masuk. Nah
Memang kita tak tahu, tapi Nabi ngasih tahu. Dia dapat dari mana? Dari Jibril. Jibril dapat dari mana? Dari Allah. Apa kata Jibril alaihissalam? Yablu ka'baihi, ketika api neraka itu sampai ke mata kaki, yaghli biha dimaruhu, mendidih otak di kepala sampai ke mata kaki, mendidih otak di kepala. Jadi berapa derajat Celcius tuh Pak Ustadz? Kau bertanya apa nyari pasal? Orang cerita otak mendidih, dia nanya derajat Celcius. Meletup-letup lah alat pengukur panas itu. Oleh sebab itu maka ini cerita adalah supaya kita datang rasa takut. Siapa yang tak takut ketika ayat neraka diceritakan, maka dia wajib berdoa saat doa khatam Quran. Baca doa khatam Quran. Ya Allah, ampunkan kami ketika membaca ayat azab, kami tak takut. Ya Allah, ampunkan kami ketika membaca ayat surga, kami tak pernah berharap. Baca pada doa ayat khatam Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, allati tattali'u 'alal afidah. Apa lagi kelanjutannya? Inna 'alaihim muqsadah, dari bawah menyala sampai ke jantung. Inna 'alaihim muqsadah, ditutup dari atas. Kalau menyala dari bawah, di atas terbuka masih ada uap. Menyala dari bawah sampai ke jantung, ditutup dari atas. Jadi apalah itu? Makanya tiap hari, tiap petang, tiap malam, apa kata kita? Pagi, besok, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. 7 kali. Pagi 7 kali, sore 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Rabbana atina fid dunya. Itu saudara kita yang sedang haji, sedang umrah, dari Hajar Aswad ke Rukun Syami, ke Rukun Yamani, ke Rukun Iraqi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Jangan doa minta masuk surga. Bukan kata saya, kata ulama hikmah. Jangan doa minta masuk surga, karena semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti masuk surga. Jangan minta masuk surga karena semua umat Muhammad SAW masuk surga, tapi mintalah dijauhkan dari neraka, karena tak semua selamat dari api neraka. Jadi Pak Ustaz, siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga? Masuk surga. Wa in zana wa in sarak, kalau dia berzina, kalau dia mencuri, tetap masuk surga. Enak apa tak enak? Enak. Berzina masuk surga, mencuri masuk surga. Yang penting sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Masuk surga, cuman masuknya kapan? Beda lah. Masjid Darul Haq aja tak masuk. Janganlah tersinggung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innaha 'alaihim mu'sadah, api menyala dari bawah sampai ke tangkai jantung, di atasnya pula ditutup. Cukupkah begitu azabnya? Ditutup dengan ayat yang terakhir, fi amadim mumaddadah, orangnya diikat di tiang-tiang yang tinggi. Api menyala dari bawah, di atas masih terbuka, bisa lari ke atas. Api menyala dari bawah sampai ke tangkai jantung, ditutup dari atas, masih bisa berputar-putar. Api menyala dari bawah, atapnya tertutup dari atas, dan orangnya tak bisa bergerak. Kenapa? Fi amadim mumaddadah, karena diikat di tiang-tiang neraka. Gosong, terbakar, hancur. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, hangus, terbakar, apakah dibiarkan Allah? Tidak. Kullama nadijat juluduhum, kalau kulit mereka hangus, terbakar, gosong, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru.
merasakan azab. Kenapa kulit? Badalna juludan ghairaha, kami ganti kulit yang baru. Ternyata sakit itu ada pada kulit. Makanya orang-orang yang operasi itu setelah dibelah, pos dagingnya diobok-obok, tak sakit karena sakit ada pada kulit. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Begitulah informasi yang diberikan Allah dalam kitab suci Al-Quran. Bagaimana caranya kita selamat dari yang disebutkan ini? Makanya nanti kalau imam membaca ayat, apa yang kita kaji 60 menit malam ini, mudah-mudahan menambah keimanan kita insya Allah.